Apa? Terima kasih informasinya. Sebelum lanjut ke berbagai macam modifikasi atau penyimpangan semu hukum Mendel, lihat aku ada beberapa contoh. Udah kelihatan kan ya layar Bu Kiki? Udah, Bu. Kelihatan? Oke. Lihat yang nomor aduh. Sorry. Lihat yang nomor 1, persilangan antara kacang ercis berbiji kuning bentuk bulat. Bentuk bulatnya itu dia A besar A kecil besar B kecil, dengan ercis berbiji hijau bentuk bulat A kecil B besar B kecil. Dari sifat ini berarti yang kuning dibawa sama alel A dominan, A besar, kemudian bulat dibawa sama alel B besar atau B dominan. Karena ketika dia di sini sifatnya hijau, dia sifatnya adalah genotipnya adalah A kecil, gitu ya. Disilangkan antara A besar A kecil B besar B kecil dengan A kecil B besar B kecil. Ini parentalnya, berarti tentukan gamet dulu, tentukan gamet lalu baru tentukan F1. Ada yang mau meneruskan gametnya apa, S1-nya apa? Gampang nih, easy peasy lemon squeezy. Ada yang mau? Silakan. Aku mau deh, Bu. Silahkan, yuk pakai gamet tuh yang A besar B besar ya gitu ya. Apanya? Gamet. Iya. Yang gamet. Berarti yang pertama itu A besar B besar. Bisa dianotir aja nggak? Oh, sorry. Benar. Bisa pakai teks. Kalau misalkan aku pakai teks aja ya. Aku tulis dulu ya. Boleh. Besar B besar. Bentar ya, Bu. Yang A besar A kecil B besar B kecil berarti ada 4 gametnya. Yang A kecil B besar B kecil berarti ada 2 gametnya. Oke, betul. Yang satu lagi. Sip, thank you Sachi. F1-nya ada yang mau nulisin selain Sachi? Cuma tinggal pasangin. Ada? Oh, jatuh. Apa itu jatuh? Bukan. Ada? Nggak ada. Aku mau deh, Bu. Oke, boleh. Silahkan. Bisa di sampingnya nih. Bisa di sini, sampingnya nih. Nah, masih muat. Satu berarti di sini. Tuh. Ibu ini yang nomor 2 kan ya, Bu? Nomor 1. Oh, masih nomor 1. Masih ditulis ya? Oh, oke. Ada 8 berarti ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok 9? 4 kali 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kelebihan 1. Yang mana Yang yang kedua, Bu, salah sebentar. Oh, oke. Oh, yang AB-nya 2 kali, Bu, sebentar. Yang mana tuh? Kan AB semua AB. Oke. Ini F1, ini parentalnya, ini gametnya. Nah, ini lagi diperbaikin atau enggak? Iya, Bu, aku coret sebentar ya, Bu, yang salah. Oke. Oke. Nah, sip. Kalau misalnya ketahuan, nah ada parentalnya A besar A kecil, B besar B kecil, A kecil, B besar B kecil. Ingat, huruf yang sama itu menunjukkan dia satu lokus, ya, satu lokasi, satu sifat yang diekspresikan. Kalau dia huruf berbeda, ada A, ada B, berarti lokusnya beda, sifatnya beda. Maka di sini disebutnya sebagai dua sifat. Ini disebutnya sebagai persilangan dengan dua sifat beda. Ya, yang A membawa sifat biji warna kuning, kalau dia A besar, A kecil membawa sifat warna biji hijau. B besar atau alel dominan dari B itu membawa sifat bentuk bulat pada bijinya, kalau B kecil berarti lawannya bulat, mungkin agak kisut atau keriput, ya. Sekarang disilangkan antara parental A besar A kecil B besar B kecil dengan A kecil B besar B kecil. Langkah pertama ketika kalian sudah tahu parentalnya, maka tentukan gametnya. Gametnya seperti yang sudah dituliskan, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Dapat nih 1, 2, 3, 4. Yang kedua, A kecil B besar, A kecil B kecil. 1, 2. Ya, untuk F1-nya atau keturunannya, temukan antara ini dengan ini. Jadinya A besar, A kecil, B besar, B besar. Ketika dia udah ada alelnya, temennya, ada A2 gede kecil atau kecil-kecil atau gede-gede hurufnya, maka temukan antara A sama A-nya. Berarti ini jadi A besar, A kecil, B besar, B besar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, set A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya kan? Oh, ini udah ketemu sama ini. Berarti yang belum apa? Bawahnya. Tarik garis lagi. Garisnya misalkan ini. A ini ketemu sama yang pertama. Maka dia jadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Lalu yang kedua, Z. Nah, berarti A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Apakah udah selesai? Belum. Kita masih ada 2 bagian yang belum tersentuh, yaitu yang ini. A kecil B besar ketemuin sama yang pertama. Set. Nah, tulisnya berarti A kecil, B besar, B besar. Lanjut, ketemu sama gamet yang keduanya. Berarti A kecil, B besar, B kecil. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada yang belum, yaitu yang paling bawah nih, A kecil. Ketemuin sama yang atas. Set. Nah, tuh. A kecil, B besar, B kecil. Terakhir, set. Kecil semua. A kecil, B kecil. Ya, itu. Kalau mau pakai kotak juga nggak apa-apa. Yang ini dibikin kotak, A besar, B besar, A besar, B kecil. Aduh, kenapa dia geser-geser? Kemudian A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Di sini ada A, B besar, A, B kecil, seret, seret, seret. Nah, gitu. Boleh. Yang mana aja yang kalian bisa lebih cepat ngerjainnya, atau bisa lebih paham, atau bisa lebih nyaman, silahkan. Ya, sama. Kemudian lihat nih, berarti kalau ada A besar dia kuning, kalau ada B besar dia bulat. Berarti yang kuning bulat ada berapa? Yang kuning bulat aku tandain pakai spidol warna ungu. Kuning bulat berapa? Yang ada A besar, yang ada B besar. Berarti 1, 2, 3,
Udah. Cuman 3 dari 8. Hah, kok 3 dari 8? Oke, kemudian yang iya benar, kuning bulat. Kemudian yang kuning nggak bulat, cuma 1. Sisanya hijau bulat 3, hijau keriput 1. Jadi 3, 1, 3, 1. Kuning bulat, hijau bulat. Kuning bulat sama hijau bulat sama-sama 3 sama 3. 50%, 50%. Berarti yang D jawabannya. Gitu ya. Kalau nggak nemu, mestinya bukan 3131. Ya lihat aja. Kuning bulat 3, hijau bulat 3, yang ini kuning keriput, yang ini hijau keriput. Gitu. Ya, prinsipnya persilangan gampang kok. Yang penting kalian tahu mana sifatnya, mana parentalnya, mana gametnya, terusnya mana filialnya. Kemarin kita mengerjakan yang udah masuk ke penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ada apa aja? Ada sebentar. Oke, ini nomor 6. Ini yang soal kemarin. Antosianin ketemu sama basa jadi warna ungu. Lihat. Gen A membentuk antosianin, dia sifatnya dominan. Gen A kecil nggak punya antosianin, berarti dia nggak ada warna. Gen B bereaksi basa warna ungu, dominan terhadap yang B kecil asam. Sekarang disilangkan antara ini sama ini. Persilangannya hampir sama kayak tadi, menghasilkan 8. Tinggal bisa kita tulis parentalnya adalah A besar A kecil, B besar B kecil, dengan A besar A kecil, B kecil, B kecil. Gametnya ada apa aja? Tolong sebutkan gametnya ada apa aja. Aku tinggal tulis, kalian menyebutin. A besar B A besar besar, B besar. A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Oke, yang ini? A besar B kecil, A kecil B kecil. Oke, sip. Dia kalau misalkan ketahuan gametnya gampang, tinggal ketemukan dia untuk fenotip, ekofenotip. Untuk filialnya berarti aku bikin di sini pakai kotak ya, biar ada variasi. Kalau tadi pakai panah. Sekarang aku mau bikin A B gede, A B kecil. Lalu A kecil B besar, A kecil B kecil. Di sini ada A besar B kecil. A kecil, B kecil. Nah, set. Oke, kita bikin gini. Ya, oke. Berarti individu yang pertama nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, individu yang pertama tuliskan A besar B besar B kecil. Yang ini A besar A kecil B besar B kecil. A besar B kecil B kecil, A besar A kecil B kecil B kecil, A besar A kecil B besar B kecil, A kecil B besar B kecil, A besar A kecil B kecil B kecil, kecil semua. Berapa banyak yang ungu? Berapa banyak yang ungu? Nomor berapa aja yang ungu? Ungu. Yang nomor 1, Bu. Yang nomor ungu, merah. Ya, putih nggak ada. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Yang ungu nomor 1, 2, 3. Merah apa ungu? Merah. Merah. 5 ya, Bu. Mana lagi? 5. Berarti ada 3 yang ungu. Merahnya berapa? Merah nomor berapa aja? Yang ada A gede tapi B-nya kecil-kecil? 3, 4, 7. Merahnya 3. Putihnya nih. Selama dia A kecil, mau apapun belakangnya nggak ngaruh. Mau dia asam, mau dia basa, nggak akan terlalu ngaruh. Kenapa? Dia nggak punya pigmen antosianin. Dia nggak bawa pigmen, dia nggak bawa warna merah.
yang dia punya adalah warna putih. Mau dikasih asam, mau dikasih basa, selnya tetap bakalan jadi warna putih. Why? Kenapa? Warum? Karena nih, kalau A kecil, dia tidak membentuk antosianin. Ada tulisannya di sini tadi. A kecil tidak membentuk antosianin. Berarti nggak akan muncul warna merahnya. Warna ungu dihasilkan ketika antosianin ketemu sama suasana basa. Berarti mesti ada A gedenya, mesti ada B gedenya. Kalau ada cuman A gede doang, tanpa B gede, A doang, B besar, B kecil, maka dia cuman antosianin doang yang muncul, tanpa pengaruh sifat basa. Berarti only merah. Nah, kalau dia A kecil, nggak usah pusing. Hah, berarti ungu apa merah? Dia nggak punya pigmen. Kalau nggak punya pigmen apa berarti? Kalau tidak punya pigmen berarti dia warnanya adalah putih. Berarti yang putihnya putih lagi sih aku tulis, sorry. Berarti kalau dia putih berarti ada 2, 3, 2. Berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Ya. Di soal pasti akan dikasih tahu keterangannya. Seperti yang kemarin waktu hari Jumat Bugi bilang, kalian nggak usah menghafal polimeri berapa, kriptomeri berapa, tumbuhan yang mana, enggak. Di soal akan dikasih tahu kayak ini. Gen A dia begini, berinteraksi sama B jadi ungu. Dikasih tahu tuh. Kemudian yang nomor 7 nih, kita nggak kerjain sekarang, tapi nomor 7 lihat soalnya. Pada gandum warna hitam dominan terhadap putih, K dominan terhadap kuning, faktor H dominan terhadap kuning. Itu dikasih tahu. Jadi di soalnya pasti akan dikasih tahu mengenai sifatnya dia bagaimana. Ya, kayak misalkan ini dominannya siapa, resesifnya siapa, kemudian bentar. Ini belum ya, ini yang mau gue ajarin sekarang. Epistasis yang sekarang, hemofili yang sekarang, banyak yang sekarang. Gitu ya. Jadi tenang, Bu, saya nggak bisa bakalan ingat mengenai mana yang kriptomeri, mana yang polimeri, mana yang komplementer. Saya nggak bakalan tahu. Tenang, Nak. Kalian tidak akan diminta untuk menghafal komplementer berapa perbandingan F2-nya. Lah orang perbandingannya kan tergantung sama parentalnya, ya kan? Jadi di soal akan dikasih keterangan sifatnya itu seperti apa. Yang harus kalian pahami adalah ketika dapat soal, tentuin dulu tuh. Oh, A dia bawa antosianin. Kemudian keterangannya warna merah. Kemudian, A kecil berarti nggak ada warna merahnya. Berarti warna putih. Tinggal memahami soalnya aja. Ya, sekarang aku lanjut. Kemarin tuh kita baru sampai komplementer, kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Ini kriptomeri, kemudian komplementer udah kok itu. Sekarang kita lanjut ke penyimpangan. Lupa matiin suaranya. Kita ke penyimpangan semu hukum Mendel lagi yang selanjutnya, yaitu ada yang istilahnya namanya adalah epistasis dan hipostasis. Apa itu epistasis dan hipostasis? Masih ingat nggak sifat golongan darah pada manusia namanya apa? Modifikasi Mendel yang istilahnya apa? Kalau golongan darah. Golongan darah? Kodominansi. Kalau yang bunga Mirabilis jalapa, yang warna merah sama putih ketemu, bukannya merah malah jadi warna merah muda atau pink, itu namanya apa? Intermediate ya, Bu. Sifatnya namanya semi dominansi, ya. Nah, ini ada lagi nih yang merupakan modifikasi dari yang dominan-dominan. Bedanya apa? Ada 2 sifat dominan. Yang satu namanya epistasis, yang kedua namanya hipostasis. Bedanya apa? Bedanya dia ada interaksi antara 2 pasang gen. Tapi ada yang lebih dominan di antara semuanya. Kalau yang itu kayak seolah-olah alelnya super duper dominan banget. Jadi selama ada alel dominan, dia bakalan nutup semua sifat yang lainnya.
Benar-benar bakalan melibas semua sifat dominan yang lainnya. Sifat dominan yang dominan banget namanya adalah epistasis. Ada lagi alel dominan, tapi dia masih kalah sama dominan yang lainnya. Jadi kayak dominannya nggak terlalu dominan banget. Semoga nggak bingung. Dominannya itu masih bisa tertutup sama sifat dominan yang lainnya. Nah, namanya itu hipostasis. Epistasis, hipostasis itu menunjukkan keadaan alel keduanya dominan sebenarnya. Tapi posisinya epistasis di atas, hipostasis di bawahnya, baru abis itu ada resesif. Resesif. Yang ini itu dominan. Nah, tapi dominannya dia ada levelnya. Dominan yang paling atas adalah gen epistasis. Dominan yang level bawahnya namanya hipostasis. Di bawah hipostasis baru ada resesif. Contoh, misalkan ada pada peristiwa pewarnaan kulit biji gandum. Ada warna hitam, kuning, putih, warna kulit biji pada gandum. Warna kulit hitam dibawa sama alel H besar. Ini sifatnya epistasis. Nah, warna kulit kuning pada biji gandum itu dibawa sama gen dominan K. Tapi sifat kuning ini dia nggak akan muncul selama ada H besar. Karena K-nya ini sifatnya adalah hipostasis. Jadi ketika ada H besar, H besar, K besar, K besar, warnanya nggak akan kuning walaupun dia di sini ada K besar, K besar. Atau H besar, H kecil, K besar, K besar. Sebenarnya kayak, loh kan yang alel dominan yang 2 K besarnya, Bu. Kenapa bukan kuning? Bukan. Karena sifat K-nya itu dia hipostasis. Masih akan ketutup selama minimal ada satu alel yang epistasis. Maka stratanya, level-levelnya kayak gini. Epistasis yang paling atas, yang bakalan nutup semua. Jadi kalau ada gen epistasis, ada alel epistasis, sifat yang hipostasis ketutup, sifat yang resesif ketutup. Ketutup sama siapa? Ketutup sama sifat yang epistasis. Hipostasis bisa nutupin resesif nggak? Bisa. Tapi ada syaratnya. Atasnya nggak boleh ada epistasis. Nggak boleh ada alel epistasis dalam kondisi gede atau dalam kondisi dominan. Warna kuning baru akan muncul kalau dia H-nya dua-duanya resesif, kecil. Baru dia jadi warna kuning. Warna putih, apa kabar? Ketika semuanya kecil, nggak ada yang dominan, baru muncul gen resesifnya sebagai fenotip warna putih. Jadi epistasis sama hipostasis itu menunjukkan interaksi antar gen yang ada strata dominannya. Ada yang lebih dominan, ada yang dominan biasa aja, tapi bakalan ketutup sama yang super dominan, ada yang resesif biasa. Ya, ini bisa dilihat dari persilangan antara biji kulit gandum yang warna hitam sama yang warna kuning. Yang hitam ketika disilang sama warna kuning, hasilnya kan F1-nya begini nih. Ini masih hitam. Kenapa? Masih ada epistasisnya. Kalau gen epistasisnya masih muncul, nggak peduli belakangnya mau gede semua, mau kecil semua, mau gede kecil, nggak bakalan muncul warna belakangnya. Yang muncul adalah warna yang dibawa sama alel H besar, yaitu hitam. Jadi persilangannya, aku lupa maaf. Persilangannya kalau misalkan disilang antara F1 dengan F1, H besar H kecil, K besar K kecil, akan didapat persilangan 9331 hasilnya 16 karena kayak gini, ya kan? H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil, dan ke bawah juga sama. Nih masih ada H besar, 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 banyak banget. H besar, hitam semuanya. H besar, H besar. Belakangnya mau K gede, nggak akan ngaruh. Kenapa? H besarnya super duper dominan. Dia nggak akan terkalahkan sama gen yang lainnya. Maka namanya epistasis. Warna kuning, lihat polanya warna kuning. Kuning baru akan muncul kalau apa? Nih,
H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. Lalu ada K besar, baru jadi kuning. Lalu kalau yang putih ketika kecil semua. Berarti perbandingannya gimana? Ada 9, 3, 3, 1, as usual, sama, bakalan sama terus. 9-nya H besar strip, K besar strip, H besar strip, K kecil, K kecil, H kecil, H kecil, K besar strip, dan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Yang mana yang hitam? 9 sama 3, 12. Bener nggak 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hitam. Yang kuning 3 nih, H kecil, H kecil, K besar. Yang kuning aku bedain warnanya buat naro. Nih, ini kuning. 1, 2, 3. Sisanya 1, kecil semua. Perbandingannya 12 banding 3 banding 1. Persilangannya biasa. Ketika disilangkan, lakukan prosedur persilangan seperti biasanya. Tentukan parental, tentukan gamet, tentukan fenotip. Sama. Bedanya apa? Bedanya pada penentuan sifat. Fenotipnya. Ya. Ada lagi. Coba bayangkan yang ini. Bukan bayangkan. Coba perhatikan gen yang ini. Ada yang namanya epistasis resesif. Kalian lihat persilangannya. Lalu coba notice, coba amati, coba cari mana yang menutupi, mana yang sifatnya paling atas yang bakalan menggilas semua sifat. Coba. Ada yang bisa nemu? Yang A yang epistasis ya, Bu. Yang mana? Yang A. Yang A, yang epistasis, bukan. Lihat polanya pada yang aku tulis pakai warna ungu, F2. Posisinya kalian amati ada di sini. Coba. Lihat genotip dan fenotipnya. Yang C C kecil. Benar, lihat nih. Selama ada C kecil, nggak ngaruh depannya mau apa, dia akan jadi albino. Berarti yang levelnya paling atas siapa? A besar, C besar, atau C kecil? Yang berarti yang epistasisnya siapa? C kecil. Yang hipostasisnya siapa? Ada yang nemu hipostasisnya siapa? Perhatikan sifat yang berbeda, kelabu sama hitam. C besar. Yang hipostasisnya berarti antara C besar atau siapa? A besar. A besar. Ya, kok hilang A-nya? Ya, gampang. Kemudian epistasis resesif ganda bakalan jarang, jadi bisa kita skip. Lalu ke gen komplementer yang kemarin, ya, gen yang berinteraksi akan saling melengkapi. Contoh pada manusianya itu adalah pada keadaan bisu tuli. Kondisi normal bisa didapat ketika dia masing-masing ada alel dominannya. Ada gen dominannya. Kalau misalkan salah satu nggak ada yang gede, maka dia jadinya bisu tuli. Dia baru akan normal ketika ada D besar dan E besar. Itu namanya komplementer, saling mendukung, saling melengkapi, maka namanya komplementer, saling complementing, ya. Itu pun nanti di soalnya akan diinfokan kok sifatnya bagaimana. Lalu terakhir modifikasinya itu adalah
gen letal. What is gen letal? Gen letal adalah gen yang jika keadaannya homozigot, mau dia homozigot kecil atau homozigot gede, maka dia akan menyebabkan kematian. Maka namanya gen letal. Lethal itu artinya mematikan. Ya. Contoh, terjadi pada individunya apa? Pada ayam creeper. Ketika dia ayam creeper yang normal, itu dia kondisi genotipnya C kecil, C kecil. Kalau misalkan dia heterozigot, C besar, C kecil, itu dia ayam creeper. Tapi ketika dia kondisinya C besar, ini dia letal, mati. Berarti keturunan yang bisa berhasil hidup hanya 3 dari 4. 1/4-nya mati, karena itu adalah gen letal. Gen letal, apakah mesti dihafal, Bu? Saya tahunya enggak. Di soal akan dikasih tahu, misalkan seorang penderita ini jika dalam keadaan homozigot dominan akan mengalami letal. Dikasih tahu. Yang kalian lakukan persilangan biasa. Lalu tentukan sifat fenotipnya tergantung sama sifat yang dikasih tahu di soalnya. Jadi nggak usah bingung. Ya, oke. Nomor 1, evaluasi nomor 1. Coba aku kasih waktu 1 menit untuk kalian coret-coret dulu di kertas, di buku, di notes-nya. Nanti setelah 1 menit aku akan minta perwakilan dari kalian untuk menjawab. Oke, 1 menit dari sekarang. Nomor 1 dulu. Silangannya biasa ya. Kalau sumpel, gerigi, walnut gitu-gitu, ingat RP. RP dua-duanya gede walnut, R gede doang rose, P gede doang pi. Oke, ada yang mau ngerjain? Nomor 1, gampang nih, persilangan biasa. Ada? 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 Tidak ada? Ini 50% bukan, Bu? Apanya? Kerjain. Aku belum tahu jawabannya. Mesti dikerjain dulu. Ada yang mau ngerjain? Langsung? Aku mau kerjain. Coba, silahkan. Ini udah belum ya, Bu? Jadinya jawabannya 50. Jawabannya yang mana yang rose? Kasih keterangan, boleh pakai highlight atau garis. Bisa nggak? Atau Gerigi itu berarti kan yang P kecil ya, Bu? Berarti yang ini. gerigi yang minimal ada R-nya gede. P kecil. Ya. Ya. Oke. Terus yang satu lagi itu berarti yang Iya. Ini berarti walnut.
Ini yang rose, walnut, ini yang sorry. Apalagi itu yang rose, berarti keturunan yang berpial gerigi atau rose adalah 50%. Thank you Danika. Itu ya, semoga yang lainnya bisa ngikutin juga. Thank you. Kemudian oke. Perhatikan diagram hasil persilangan Linaria marokana berbunga ungu di samping. Ini udah dikasih tahu nih hasil persilangannya, udah dikasih tahu fenotip-fenotipnya. Yang ditanya cuman tanaman Linaria marokana yang mempunyai fenotip, kok fenotip yang sama? Fenotip kita tentuin lah, fenotip yang ungu gitu misalnya. Yang ungu berarti yang mana? Yang C ya, Bu. 4, 7, 10, Yang ungu 13. berarti nomor berapa aja? 4, 7, 10, 13. Ya, sip. Gampang kan? Jenis kelamin itu nanti. Oke, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum aku pindah ke contoh-contoh kasus yang manusia? Ada? Oke, kalau nggak ada langsung ke part terakhir dari hereditas. Bu, Bu, sebentar. Bu. Kan tadi kan itu contohnya Linaria marokana tuh, Bu. Itu kalau di soal itu disebutin nggak sih kayak untuk gen dominannya itu akan menyatu jadi ungu gitu atau bagaimana, Bu? Dikasih tahu. Oke, terima kasih. Nanti akan dikasih tahu kalau A besar antosianin bereaksi dengan basa menghasilkan warna ungu, itu dikasih tahu kok. Ya, oke. Event yang tadi ketika nggak dikasih tahu, tapi dia dikasih tahu kalau misalkan A besar, B besar itu ungu, tinggal cari aja deh yang ungu yang mana. Ya. Sekarang kita lanjut ke hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia itu kita akan melihat beberapa contoh yang dia khusus pada manusia adanya. Yang dia hanya terjadi pada manusia. Sebenarnya nggak cuma manusia sih, mamalia lain juga ada. Cuman kita ngambil contoh spesifik yang bisa kita relate. Oh, ada loh ternyata orang kayak gini gitu ya. Makanya contohnya judulnya hereditas pada manusia. Sebenarnya ketika kita mempelajari mengenai genetika pada manusia itu harus benar-benar ngetrace, dalam arti harus benar-benar menelusuri si orang tuanya punya sifat apa, kakek neneknya punya sifat apa, kakek nenek dari pihak ibu, dari pihak ayah sifatnya bagaimana. Itu mesti ditelusuri satu-satu supaya bisa dibikin suatu pedigree atau peta silsilah yang bisa menggambarkan sifat tertentu mengalirnya gimana sih dalam satu keluarga besar. Bulat itu lambang untuk perempuan, kotak itu untuk lambang laki-laki. Nanti proyek terakhir kalian di pewarisan sifat adalah membuat pedigree untuk sifat golongan darah. Tapi itu nanti aku terangin ya. Nah, genetika manusia itu sebenarnya diturunkan ketika terjadi mulai dari fertilisasi. Kenapa? Sel telur sama sel sperma yang bertemu melalui proses fertilisasi menghasilkan zigot. Zigotnya itu akan bawa inti dari inti sel telur dan inti sel sperma. Berarti apapun yang dibawa sama sel sperma di kromosomnya akan ketemu dengan apapun sifat yang dibawa sama kromosom dari sel telur. Ketemu tuh hasilnya zigot. Maka anakan atau keturunan dari suatu parental itu pasti akan merupakan sifat gabungan antara sel sperma dan sel telurnya. Kalau misalkan dia kembar, gimana penentuannya? Apakah sama ke ayahnya atau sama ke ibunya? Tergantung. Kalau dia kembarnya adalah antara kembar yang mononukleus, yang satu sel telur dibuahi sama satu sel sperma, kemudian dia membelah secara cepat, saking cepatnya sampai dia bisa menghasilkan 2 individu, maka dia akan kembar identik. Sifatnya sama persis. Yang beda apa? Yang beda sidik jari. Itu tetap beda. Karena sidik jari itu merupakan sesuatu yang individual, personal. Antara aku sama adik aku 2, beda. Kalau misalkan kalian punya kembar, kalau mau cek penasaran, diperiksa, pasti beda juga.
Ya, tapi sebutan yang lainnya sama, jenis kelaminnya sama, perempuan sama perempuan, laki-laki laki-laki, kalau misalkan kembar identik. Tapi ketika dia sel telurnya dihasilkan dari ovarium yang berbeda. Perempuan punya 2 ovarium, kanan 1, kiri 1. Ada kalanya terjadi abnormalitas di mana setiap ovariumnya menghasilkan sel telur. Padahal jatahnya per bulan 1 doang, gantian kanan atau kiri. Tapi kadang bisa juga kanan ngeluarin, kiri ngeluarin. Ketika ada proses sperma masuk, kedua sel telur bisa ditemukan sama sel sperma. Jadilah 2 individu yang berbeda berkembang dalam kantung embrio yang berbeda. Kalau kembar kayak gini, kembar tidak identik, bisa aja jenis kelaminnya beda. Bisa aja jenis golongan darahnya beda. Bisa aja mukanya tuh bukan yang muka mirip plek-plek-plek, mirip kayak pinang dibelah 2 gitu, bukan. Bisa aja kelihatan, oh saudaraan sih, kelihatan sih ada miripnya, tapi nggak sama banget. Nah, itu kalau misalkan dia dari kembar dizigotik. Kalau yang satu itu kembar monozigotik. Ya. Tapi yang pasti DNA seseorang itu didapat ketika terjadi fertilisasi, peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, lalu jenis kelamin. Jenis kelamin ditentukan oleh sel sperma dan sel telur yang ketemu pada saat fertilisasi. Tapi penentuannya ditentukan oleh inti yang dibawa sama sel sperma. Kenapa? Kromosom gonosom perempuan itu XX, sifatnya homogametik karena dia punya 2 kromosom X. Laki-laki XY. Pada saat pembentukan sel gamet akan terjadi proses pembelahan meiosis, di mana mereka dikurangin jumlahnya, jadi setengah. Maka nanti pada sel telur, setiap sel telur akan membawa 1 kromosom X aja, nggak 2, karena dia dikurangin setengahnya. Sementara pada sel sperma, ini kan sel sperma nih ada X, ada Y di individu laki-lakinya. Maka akan ada sperma yang bawa X, akan ada sperma yang bawa kromosom Y. Ketika sel sperma yang bawa X ketemu sama sel telur yang punya kromosom X, maka anaknya akan jadi perempuan. Ketika kromosom yang dibawa sama spermanya adalah Y, ketemu sama sel telur yang bawa kromosom X, maka anaknya akan jadi laki-laki. Maka penentuan anak perempuan atau laki-laki itu bukan tergantung dari pihak ibu atau dari istrinya atau dari perempuannya, melainkan dari inti yang dibawa oleh sel sperma. Sel sperma dapatnya dari ayah. Maka penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh ayahnya. Si ibu cuma punya 1 jenis kromosom gonosomnya, X doang. Maka ketika terjadi fertilisasi kemungkinannya ini sel telur, ini sel sperma. Nih, tuh. Ketika sel sperma yang datang adalah bawa X yang berhasil membuahi sel telur, ya perempuan anaknya. Ketika yang datang adalah kromosom Y yang dibawa sama sel sperma, ketemu sama X dari sel telur, maka anaknya akan jadi laki-laki atau gini namanya. Maka jangan keliru. Kadang-kadang aku pernah melihat ada kekeliruan misalkan di masyarakat yang mungkin masih agak jauh atau agak terpelosok posisinya. Aduh, si cowok ini pokoknya mesti nikah lagi deh. Mesti coba cari istri baru deh, karena istri yang sekarang nggak bisa ngasih anak laki-laki. Dibilangnya istrinya nggak bisa ngasih anak laki-laki. Padahal penentuan jenis kelamin anak itu ditentukan sama sel sperma yang dibawa sama, ditentukan oleh kromosom yang dibawa sama sel sperma. Kalian udah belajar ini, mungkin nanti suatu saat nanti sekian belas tahun lagi menikah punya anak, kemudian anaknya laki-laki mulu. Jangan bilang, aduh istrinya nggak bisa ngasih anak perempuan. No. Atau, aduh kok anaknya perempuan mulu, padahal kan gue pengen nih punya anak laki-laki. Gimana sih istrinya? Bukan. Nggak boleh bilang istrinya nggak bisa ngasih anak perempuan atau nggak bisa ngasih anak laki-laki. Bukan seperti itu ya nak. Penentuan kromosom pada anak merupakan gabungan dari inti sel telur dan inti sel sperma.
Pembedaan X sama Y terletak pada inti yang dibawa sama sel sperma. Ya, itu pesan dari Bu Kiki, semoga keinget sampai nanti kalian ketika sudah berkeluarga dan memiliki momongan. Ya, masih lama sih, cuman ya semoga teringat. Maksudnya jangan nyalahin istrinya kalau misalkan ternyata anaknya cowok lagi. Lah, sel spermanya berarti yang bawa Y. Atau cewek lagi. Ya nggak apa-apa juga, anugerah Tuhan juga sebenarnya. Kalau mau lihat dari segi religi, ya udah pemberian Allah berarti gitu. Berarti kita sanggupnya itu, anggapnya seperti itu aja. Kalau mau lihat dari segi yang lebih religius. Kalau dari segi ilmiahnya, yang tadi. Lalu lanjut ke kelainan atau bukan penyakit sih, aku mesti mengedit. Ini bukan penyakit, tapi kelainan atau kondisi menurun yang tidak terpaut seks, yang tidak terpaut sama kromosom kelamin. Jadi di perempuan sama di laki-laki chance-nya sama. Yang pertama ada albino atau albinisme. Albino dibawa sama gen yang autosom, dibawa sama gen yang terpautnya bukan sama seks, bukan sama kelamin, bukan sama hanya terjadi di perempuan aja atau hanya terjadi di laki-laki aja. Enggak, kemungkinannya sama. Nah, kelainan albino atau kondisi albinisme ini itu bisa dilihat bahwa sel kulitnya itu tidak bisa menghasilkan pigmen, tidak bisa menghasilkan sel-sel melanosit, sel yang ada pigmen melaninnya. Kita dengan berbagai macam range warna kulit yang beda-beda, ada yang kayak aku warnanya coklat agak muda, ada yang putih mungkin, ada yang kuning langsat, ada yang coklatnya agak gelap, ada yang gelap banget. Dengan berbagai macam range itu karena kita punya kadar atau punya jumlah sel melanosit yang mungkin sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi semakin banyak sel melanosit, maka semakin gelap warna kulitnya. Dan itu bukan untuk perbedaan warna sebenarnya, tapi sel tubuh kulit kita, sel kulit di tubuh kita, itu normalnya memang menghasilkan melanosit atau butir-butir melanin. Buat apa? Ketika terpapar sama cahaya, ketika terpapar sama sinar matahari, itu bagian dalamnya, bagian bawah kulit harus dilindungi. Karena kalau enggak bakalan berasa sunburn. Nah, dilindunginya gimana? Kulit kita menghasilkan pigmen. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar istilah, aduh kalau sering-sering main di lapangan, sering-sering main di luar, pasti ntar warna kulitnya jadi gelap. Karena semakin kita terpapar sama sinar matahari, kulit kita akan makin meningkatkan defense mekanismenya, akan makin meningkatkan ini gimana caranya supaya si orang nggak sakit, supaya si orang bagian bawah kulitnya nggak kebakar karena sinar UV. Maka dia meningkatkan laju produksi melanositnya, pigmen yang ada melaninnya. Maka makin sering main di luar, makin gelap, itu benar. Kenapa? Karena secara normal memang dia akan menghasilkan butir-butir melanin ketika terpapar oleh cahaya matahari. Kalau misalkan kemudian saya nggak pernah main di luar Bu Kiki, tapi masih tetap coklat, ya memang secara genetik ada segitu jumlahnya, ya. Nah, tapi ada orang yang dia sel-sel epidermisnya nggak bisa menghasilkan pigmen melanin, sel melanositnya kadarnya jauh lebih sedikit. Kondisi itu secara genetik namanya adalah albinisme atau mengidap kelainan albino. Orang albino kelihatannya putih yang putih kayak snowy, yang putih banget. Kemudian biasanya warna bola matanya tuh bukan yang gelap, nggak coklat, nggak hitam, nggak brown black, tapi dia cenderung transparan. Kelihatannya kayak golden yang tipis banget. Kenapa kalau orang albino keluar rumah mesti pakai perlindungan lengkap, misalkan pakai topi, pakai payung, pakai sarung tangan, karena kalau dia terpapar sama cahaya matahari, sakit rasanya. Kalian, kita, kalau terpapar kena matahari paling kayak, aduh panas ya, keringetan nih, udah. Berasa cuma kayak panas doang, suhunya naik. Tapi kalau misalkan yang albino, itu bakalan berasa kulitnya kayak ditusuk-tusuk, kayak berasa perih banget ketika dia terpapar sama sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Ya, itu terdapatnya secara genetik. Diturunkannya persilangannya biasa.
Tapi dalam ini contoh yang terjadi pada manusia. Ya. Kemudian, bisa nggak orang tua albino punya anak normal? Bisa. Kalau orang tua albinonya salah satu albino, satunya lagi normal. Atau bisa nggak orang normal punya anak albino? Bisa. Kalau dia normalnya normal heterozigot. Ya, perselangannya biasa, parental gamete F1 salah. Kemudian yang kedua, ini pun sebenarnya secara genetik, Xeroderma pigmentosum. Xeroderma pigmentosum itu ada kerusakan pada gen yang memperbaiki DNA ketika DNA melakukan proses replikasi atau sintesis protein. Ditemukannya gejalanya itu cuman dia lebih sensitif terhadap sinar UV, terhadap sinar matahari. Jadi kulitnya nggak yang albino, enggak. Kulitnya biasa berwarna, ada yang gelap, ada yang coklat, ada yang putih biasa. Tapi tandanya itu ketika dia keluar, kemudian kayak, aduh sakit banget nih, entah kenapa. Nah, itu biasanya merupakan tanda, nggak selalu, tapi bisa menjadi tanda kalau ada kerusakan pada gen DNA repair atau pada mekanisme yang membetulkan DNA ketika dia salah baca atau salah proses gitu ya. Manifestasinya dia bisa ketika dewasa atau ketika beranjak dewasa kanker kulit, disfungsi saraf, kemudian hiperpigmentasi justru malah makin gelap banget, dan kasus yang umum terjadi ketika usia 15 atau 17 tahun itu sudah lebih advance lagi kasusnya. 15 tahun tuh metastasis melanoma, kankernya menyebar. 17 tahun kemungkinan meninggal karena proses yang terjadi di dalam selnya sudah terlampau kompleks kekeliruannya. Tapi itu jarang sih kita. Lalu gangguan mental, ada debil, imbecile, idiot. Jadi mudah-mudahan sejak saat ini Bos Bu Kiki ngejelasin ke kalian, jangan lagi ngatain orang kalau nggak bisa, aduh lo idiot banget sih. Jangan. Kenapa? Idiot itu merupakan kelainan secara genetik. Diturunkan. Kemudian dia dibawa secara genetik kelainannya. Jadi bukan sesuatu yang, aduh Bu, dia tuh remet mulu. Ya nggak apa-apa kalau remet doang, tapi masih bisa diajak ngomong nyambung, masih bisa ngerespon lingkungan, masih bisa kemudian, besok ke sekolah PTM, seragamnya apa? Seragamnya seragam Jumat, kan hari Jumat, masih nyambung kayak gitu, ya udah, berarti bukan debil, bukan imbecile, bukan idiot. Karena debil, imbecile, idiot itu level-level dari gangguan mental tahapannya yang paling ringan debil, yang paling bawah levelnya itu adalah yang paling bukan bawah, yang paling lanjut itu idiot, dan itu gejala kebodohannya terlihat bahkan dari saat dia balita. Jadi perkembangannya lama, misalkan usia 3 tahun, balita lainnya bisa ngapain, dia belum bisa ngapa-ngapain, atau baru bisa jalan ketika usianya 4,5 tahun, kayak gitu-gitu. Jadi memang secara kognitif memang jauh lebih lama dibanding balita-balita yang lainnya. Kalau selama ini kalian, semoga enggak, cuman kalau misalkan kalian tahu ada teman kalian atau ada orang yang betul-betul katain, ih idiot banget dah lu, gini aja nggak bisa, itu mohon diinformasikan, jangan ngatain idiot-idiot lagi, karena itu sebenarnya kelainan genetik yang nggak bisa dihindari ketika sudah terbawa sama komponen gennya. Deteksinya yang paling gampang adalah cek dari warna urin. Warna urin ketika ditambah sama larutan ferrioksida 5%, itu urinnya akan berwarna hijau kebiruan. Kalau orang normal, ketika urinnya dicampur sama larutan ferrioksida, tetap warnanya coklat, kuning kecoklatan atau enggak coklat kayak bening. Enggak akan jadi warna hijau atau hijau kebiruan atau sian atau ya warnanya itu. Ada semu-semu hijau birunya. Ya. Bisa aja dari pasangan yang normal punya anak cacat mental, entah itu debil, imbecile, idiot, kalau misalkan parentalnya heterozigot, yang ini sama yang ini. 1 dari 4 peluang anaknya akan mengalami cacat mental. Ya. Lanjutnya brakidaktil. Brakidaktil itu adalah jari-jari yang tulang-tulangnya pendek, dibawa sama gen yang
gennya dominan, dan ini kondisinya letal. Kalau dia B besar, janinnya akan mati di dalam kandungan, nggak akan berhasil dilahirkan dalam keadaan hidup, karena itu dia gen letal. Jadi pada manusia ada juga gen letal. Contohnya apa penyakitnya? Brachydactyl. Ya, brachydactyl itu yang kayak gimana? Yang kayak gini. Jadi dia rasio antara panjang tulang-tulang jejarinya itu kayak nggak normal. Kelihatan kok kalau saya kayak, jangan-jangan saya brachydactyl. Enggak, kalian lihat aja kemudian masih normal kok kelihatannya antara jari telunjuk sama jari manis kayak nggak terlalu jauh beda, kemudian jari tengahnya kayak lebih panjang di antara yang lainnya, kemudian porsi antara kelingking sama jari thumbs-nya jari ibu jarinya juga masih kayaknya sih normal-normal aja Bu. Lihat bagian telapakannya kayak masih sama kok antara ruas yang atas sama yang tengah sama yang bawah. Ya itu berarti masih dikatakan normal. Brachydactyl itu kelihatan banget pendeknya. Ada yang jari tengahnya jauh lebih pendek, jadi kayak gini posisinya. Ada yang dia jari manisnya yang jauh lebih pendek. Ada yang jari telunjuknya. Padahal rasionya mestinya kayak yang kayak yang kalian punya lah ya. Kalau kelihatannya nih, kelihatan banget jari telunjuknya dia jauh lebih pendek. Atau nih bagian masa ini jempol sama telunjuk kayak hampir-hampir sama panjangnya, padahal mestinya jempol sama telunjuk itu dia bedanya lumayan ya. Jadi kalau kalian posisinya, duh Bu, saya takut, ya bikin aja lambang L huruf kalian kayak, masih jauh kok antara ibu jari sama telunjuk, that's normal kok. Nah, kalau yang brachydactyl kelihatan banget bedanya. Karena secara struktur anatomi, dia akan punya kelainan pembentukan tulang pada ruas-ruas jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Gitu ya. Kemudian ada juga ini. Kalau yang ini, perhatikan kelainannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jari kaki kita mestinya berapa? 5. Tapi ini ada 6. Ini nama kelainannya adalah polydactyl. Itu pun secara genetik. Ada yang kebentuk utuh kayak gini, ada yang dia cuman kayak punya cabang doang di jempol ibunya, ibu jari jempol tangannya, ada yang cuman kayak sedikit banget nonjol di kelingking, tapi yang pasti itu adalah polydactyl. Kalau zaman dulu mungkin beberapa dekade yang lainnya suka dikomentarin gini, itu waktu si ibunya hamil pernah ngebersihin ikan tapi nggak bersih, atau pernah dia motong ayam tapi kulitnya nggak kebuang. Suka ada pandangan-pandangan kayak gitu di masyarakat desa atau mungkin di tempat yang belum terlalu tingkat pemahamannya terlalu bagus, jadi dianggapnya itu sebagai sesuatu yang ibunya dulu begini sih pas lagi hamil, bapaknya dulu begini sih pas lagi hamil. Padahal polydactyl, albino, brachydactyl, nanti ada lagi contoh yang lainnya, itu adalah kelainan secara genetik. Mau dihindarin ibunya diem di rumah aja pun nggak akan ngaruh kalau emang secara genetik dia udah ada bawaannya, gitu ya. Maka ini dinamakan sebagai kelainan bawaan. Udah nggak bisa dia apa-apain lagi. Kalau dia jarinya yang lebihnya itu kayak kecil dan dilihat sama dokter, ini bisa kok dihilangin. Misalkan si orangnya, aduh saya malu nih jarinya kayak lebih satu, bisa konsultasi ke dokter, kemudian bisa nggak ya dihilangin? Ya bisa aja. Tapi gen polydactylnya bakalan tetap ada di dia. Ketika ntar dia nikah sama perempuan atau sama laki-laki ketika nikah, kemudian punya anak, ya gennya akan diturunkan ke anaknya. Jadi bukan berarti dengan membuang kelebihan jarinya kemudian masalahnya selesai. It's not a problem sebenarnya. Kalau kayak gini, ketika orang tuanya sudah paham, ini bukan karena ibunya masaknya nggak bersih, atau bukan karena ibunya ngebersihin ikannya nggak bersih, tapi emang secara genetik ada. Ya, dengan lingkungan keluarga yang tahu ini apa, sebenarnya anaknya tidak akan mengalami krisis kepercayaan diri. Aduh malu soalnya jarinya 6. Enggak. Ya, itu bukan sesuatu yang kemudian harus dihindari atau gimana. Lalu ada sistinuria, ataupun sama, dia dibawa sama alel yang gede, alel yang dominan, itu sistinuria
manifestasinya adalah dia jadi punya asam urat, bukan asam urat, jadi kayak punya batu ginjal. Tapi mungkin, "Hah, kok punya batu ginjal? Padahal makannya bener, padahal nggak pernah yang minum minuman yang mineralnya tinggi. Kenapa jadi batu ginjal?" Nah, batu ginjal itu terbentuk karena penumpukan asam amino sistein. Itu pun terjadi di real life, di orang. Jadi kalau misalkan batu ginjalnya udah diangkat, terbentuk lagi, udah sempat pengangkatan, udah sempat ditembak pakai laser, ada lagi. Biasanya dokter akan menyarankan untuk cek DNA. Akan lebih menyeluruh. Coba deh cek, jangan-jangan kebawanya sama gen. Kalau kebawanya sama gen, ya bakalan ada lagi, ya. Kemudian ini yang kalian kenal dengan manusia kerdil. Itu pun secara genetik. Bukan karena kutukan, bukan karena manusia jadi-jadian atau apa, tapi dia disebabkan secara genetik. Kekerdilan itu namanya akondroplasia. Dia dibawa sama alel yang dominan. Nih, homozigot dominan itu akan jadi manusia kerdil. Kemudian yang kerdil lainnya, tapi genotipnya bisa juga heterozigot. Yang normal, Kak kecil. Ya, tinggi tubuhnya di orang dewasa less than 1,2 meter. Jadi dia paling maksimal 1,2 meter, 1 meter. Ya gitulah, nggak tinggi-tinggi banget. Kalau kemudian, "Bu, apakah saya akondroplasia?" Enggak. Ya, jadi jangan terlalu panik ketika, "Aduh, kok ini serem-serem banget." Enggak kok. Akondroplasia itu ya dia ada perbedaan genetik karena mutasi pada FGFR3, fibroblast growth factor receptor 3. Jadi tidak menyebabkan pertumbuhan secara normal. Kemudian ada ini juga sama, tipe mutasi pada kromosom, kemudian ditemukan pada anak-anak sampai dewasa, otot kakinya melemah secara progresif. Jadi bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena kecelakaan, tiba-tiba ototnya mengecil aja. Itu pun secara genetik. Ini pun sama, lalu ini kondisi rambut yang agak meruncing di depan, itu pun dibawa secara genetik. Namanya widow's peak. Ya. Sickle cell anemia dia letal pada S kecil. Jadi dia letal homozigot resesif. Sickle cell anemia itu juga kadang disalahartikan sama orang-orang, dia anemia karena ibunya waktu lagi hamil jarang makan kacang hijau, jarang makan daging-daging merah. Padahal anemia, yang anemia menahun, bisa aja karena memang dia bentuk sel darah merahnya berbeda dari sel darah merah yang normal. Ya. Kemudian talasemia juga sama, dia talasemia ada talasemia mayor ketika dia T besar, talasemia minor ketika dia heterozigot, yang normal T kecil. Itu. Ya. Kalau talasemia mayor biasanya individu dengan talasemia mayor meninggal pada saat bayi karena tidak mampu menyuplai oksigen ke semua jaringan tubuhnya. Jadi benar-benar dia tidak mampu ngasih oksigen ke paru-paru, ke jantung, ke sel tubuh yang lainnya, ke sel otot, ke sel otak, nggak bisa. Maka kalau misalkan ada kasus di mana baru 2 hari dilahirkan, kemudian bayinya meninggal di ranjang bayi, yang kadang orang nggak tahu itu kenapa. Again, mungkin beberapa dekade yang lalu orang bilangnya itu bayinya diambil nyawanya sama apa disebutlah mungkin sosok-sosok yang dianggap sebagai makhluk halus, entah sama genderuwo atau apa. Padahal sebenarnya bisa aja meninggalnya karena tubuhnya tidak dapat suplai oksigen. Dan itu bisa tidak terdeteksi kalau tidak dilahirkan pada tempat dengan fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai. Kalau zaman dulu kan paling cuma pakai bantuan bukan bidan, di bawahnya bidan. Aduh, apa ya namanya? Ya itulah pokoknya bukan bidan, karena dia tidak secara
resmi atau tidak secara menuntut pendidikan yang jadi bidan, tapi karena kebiasaan di desa ini kalau mau lahiran sama si ibu itu karena dia udah terbiasa membantu yang kayak gitu-gitu. Nah, aduh diambil nih bayinya karena darahnya manis misalkan, atau karena ibunya nggak mandinya di luar mandinya di atas jam 6. Kalau zaman dulu terlalu banyak pandangan yang pada akhirnya bikin takut orang, padahal sebenarnya itu bukan sesuatu, tidak semuanya mesti dikaitkan sama sesuatu yang mistis. Kayak ini, 2 hari baru dilahirkan, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba pucet bayinya, tiba-tiba biru semuanya. Karena apa? Karena dia nggak dapat suplai oksigen. Kok bisa? Bisa kalau bayinya menderita thalassemia mayor. Yang masih bisa bertahan adalah thalassemia minor. Dia anemia, kekurangan oksigen, tapi nggak terlalu banyak. Yang normal kalau dia genotipnya T kecil. Ya. Lalu ada lagi penyakit bukan penyakit, kelainan yang terpaut sama kromosom kelamin atau kromosom seks. Dia terpaut sama kromosom X misalkan. Ada contohnya buta warna. Buta warna is not because sel matanya nggak bisa menghasilkan sel batang, sel kerucut, bukan karena sel matanya, bukan karena kecelakaan kemudian dia buta warna. Buta warna diturunkan secara genetik. Jadi buta warna alelnya akan nempel sama kromosom X. Perempuan punya 2 kromosom X. Laki-laki akan punya 1 kromosom X. Perempuan normal itu gini, kalau mau lihat alel buta warnanya. Ini normal tapi dia membawa alel buta warna. Perempuan buta warna gini, XC kecil, XC kecil. Laki-laki normal gini, laki-laki buta warna gini. Jadi yang alel normalnya itu yang gede. Kalau perempuan karena dia punya 2 kromosom X, kemungkinannya bisa jadi ada 3. Normal, normal pembawa, heterozigot, atau penderita. Kalau laki-laki cuma 2, entah dia normal atau buta warna. Berarti mana yang kemungkinan buta warnanya lebih besar, cewek apa cowok? Perempuan. Perempuan laki-laki. Ini normal. Ini normal pembawa. Pembawa alelnya maksudnya ini buta warna, colorblind. Laki-laki cuma 2, ini normal atau buta warna. Berarti mana yang kemungkinannya akan lebih besar? Cewek apa cowok? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa? Laki-laki dia kemungkinan cuma 1 dari 2, 50%. Kalau dia bawa alel buta warna. Kalau perempuan punya kemungkinan, kalau dia cuma 1 C kecilnya masih bisa ngeliat warna kok. Tapi sifat C kecilnya ntar diturunkan ke anaknya. Maka ini disebut sebagai kelainan yang terpaut sama kelamin. Karena perbedaan rasio antara perempuan sama laki-laki itu berbeda. Dibawa sama kromosom X. Selain buta warna, ada juga hemofili. Sama kayak gini. Aduh, kok nggak bisa ganti. Sorry, hemofili. Hemofili juga sama, dia terpaut sama kromosom X. What is hemofili? Hemofili adalah kelainan di mana ketika ada luka, darahnya sukar beku. Darahnya nggak bisa berhentinya gampang. Darahnya keluar terus, perdarahan terus. Itu hemofili. Orang dengan hemofili itu bisa meninggal hanya karena jatuh lututnya beset. Beset itu apa? Lututnya kayak kegores. Kalau kita kan kayak, aduh kegores nih, di tap, kemudian dicuci, abis itu even nggak ditutup, paling cuma perih doang. Besokannya, udah kering kok, udah. Atau kalau kayak aku, misalkan, alhamdulillah aku normal, lagi pakai kerudung, kemudian lagi pakai buru-buru nih, kayak, aduh ketusuk jarumnya, ya sedikit berdarah, udah, cuman kayak digini-giniin doang, selesai. Orang dengan hemofili, ketusuk jarum sedikit aja, itu udah harus dibawa ke klinik atau ke rumah sakit karena harus dikasih anti pembeku, dikasih anti yang dia darahnya supaya berhenti, tapi mesti dari rumah sakit. Ya, itu pun terpaut sama kromosom X. Jadi perempuan XX akan punya
kemungkinan genotip XH besar, XH besar, XH besar, XH kecil, XH kecil, XH kecil. Dua ini normal, yang satu ada H kecilnya pembawa, yang ini penderita hemofili. Kemudian kalau laki-laki, XY cuma punya dua kemungkinan. XH besar Y, XH kecil Y. Normal, penderita. Ini hemofili. Tapi biasanya kalau sekarang itu jarang banget nemuin anak perempuan hemofili. Kenapa? Karena biasanya kalau dia perempuan menginjak usia pubertas, usia di mana mulai menstruasi, ketika keluar darah menstruasi pertama kali, itu jadi sesuatu yang sangat mengerikan buat keluarganya. Kenapa? Darahnya keluar nggak berhenti-berhenti. Kalau normalnya kita cewek-cewek menstruasi mungkin yang banyaknya 4 hari. Kemudian 3 hari berikutnya cuma kayak mulai sedikit lama-lama berhenti. Nah, penderita hemofili nggak bisa kayak gitu. Banyak aja sampai dia nanti kehilangan volume darah dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi biasanya kalau pada perempuan penderita hemofili itu meninggal di usia muda. Jadi yang mungkin bertahan sampai dewasa kemungkinan laki-laki. Tapi zaman sekarang ketika ketahuan nih, oh dia hemofili, langsung tuh ada terapinya. Berarti nanti setiap berapa waktu dikasih dia kayak faktor pembeku darah tapi dari luar, jadi disuntikin. Atau ketika luka langsung dikasih faktor pembeku darah biar dia nutup lukanya, nggak terus-terusan perdarahan. Ya, hemofili sama buta warna terpaut sama kromosom X. Kadang penulisannya bisa kayak gini, yang normal XX, yang pembawa XH kecil gini, yang ditulis cuma yang kecilnya doang. Kalau yang penderita XH kecil, H kecil. H gedenya nggak ditulis nggak apa-apa. Kalau pada laki-laki normal XY, penderita XH kecil Y. Boleh tidak dituliskan alel dominannya. Ya. Kemudian kalau pada ini sifat yang terpaut sama kromosom X, sifat alel tersebut ketika dibawa sama ayah, maka dia akan menurunkan ke anak perempuannya. Ketika ibunya yang bawa penderita itu, maka ibunya akan menurunkan sifat ke anak laki-lakinya. Jadi pola penurunan sifat yang terpaut sama kromosom X ini disebut sebagai criss-cross inheritance. Artinya penurunan menyilang. Jadi kalau ada anak laki-laki buta warna, udah pasti tuh, oh itu ibunya yang buta warna. Kalau ada perempuan, dia nggak buta warna, tapi dia ayahnya buta warna, maka si perempuan itu, karier itu, dia akan menurunkan alel buta warnanya ke anak laki-lakinya. Jadi kalau anak laki-laki dapat dari ibu, anak perempuan dapat dari ayah. Namanya criss-cross inheritance. Oh, itu udah habis ya? Belum kok. Kaget aku karena udah depan Hadanto. Bentar. Kemudian itu ya, ibu ke anak laki-laki, ayah ke anak perempuan. Kalau yang terpaut sama kromosom Y, ini yang dulu banget sedih deh kalau misalkan ada di daerah tertentu dibilangnya itu manusia siluman, manusia serigala, serigala jadi-jadian karena ketika bayi dilahirkan badannya penuh sama rambut-rambut kasar yang hystric gravier. Hystric gravier itu dia badannya akan terdapat rambut-rambut tebal, kasar, benar-benar penuh di bagian depannya penuh, di bagian punggungnya penuh, di bagian lengannya penuh, semuanya penuh. Jadi ketika ada bayi dia punya kelainan ini, kemudian ibunya nggak ngeh karena mungkin nggak tahu, langsung yang kayak bayinya dikucilkan, ditaruh mungkin di gudang mana, dipasung, di apa, dibilangnya manusia serigala, manusia jadi-jadian atau apa. Padahal bukan, itu adalah kelainan genetik yang hanya terjadi pada laki-laki aja. Cuman kadang ketidaktahuan masyarakat umum terhadap kelainan-kelainan ini menyebabkan banyaknya miskonsepsi, mispersepsi, banyak oh kalau kayak gitu ibunya gini dulu, oh kalau kayak gini bapaknya gini dulu. Padahal
bukan karena yang aneh-aneh itu, bukan karena dimakan sama genderuwo, atau dia dikutuk sama siapa, atau mungkin dia punya hubungan atau dia pernah menyakiti hewan liar, kemudian jadi dikutuk sama hewan tersebut, badannya semua kayak punya bulu-bulu. Enggak, itu dibawa sama genetik. Nama kelainannya Hystrix graviar. Kalau ada lagi webtoes itu jadi di antara jari-jarinya ada kayak selaput-selaput kayak ayam, kayak bebek. Itu pun sering dibilang kayak, wah kalau makan ayam pasti makan cekernya. Jadi pas punya bayinya kayak gitu. Padahal enggak, nak, itu semua adalah kelainan genetik. Ya. Golongan darah udah kemarin, sistem ABO ya kan, yang dominansi IAIA jadi A, IAIB jadi AB, itu udah. Lalu ini kemungkinan kalau orang tuanya O sama O, anaknya O, yang nggak mungkin ada di anaknya adalah A, B, AB, yang kemarin udah kita jelaskan. Ya, nak? Sampai sini berarti udah, ini cuman apa namanya, kalau di kita kalau di kita ada omongan kalau nikah jangan sama saudara dekat, sebenarnya tujuannya satu. Secara ilmiah ya, maksudnya kalau masih ada kekerabatan dekat itu kemungkinan alel yang sama muncul akan lebih besar, entah itu resesifnya atau dominannya. Jadi bisa memunculkan kelainan genetik jauh lebih besar ketimbang pasangannya adalah pasangan yang bukan dari kerabat atau keluarga dekat gitu. Dan di luar di beberapa negara udah sangat lumrah ketika mau nikah, kemudian cek dulu deh secara genetiknya punya kecenderungan kelainan apa aja, punya kecenderungan penyakit apa aja, supaya bisa diantisipasi. Kalau ketahuan, wah ternyata ternyata normal tapi bawa heterozigot albino, berarti punya kemungkinan anak nanti 1/4 gimana nih, kayak gitu-gitu. Ya, karena semua dibawa sama genetik. Itu, nak. Selesai deh materinya. Ini latihan soal nanti ini apa ya? Ntar aja deh pas pertemuan selanjutnya Bu Kiki recap sedikit, review sedikit. Aku udah kasih di biologi 12 MIPA 2 MIPA 2, 12 MIPA 4 di course-nya yang e-learning ada tuh mana sih di bagian topik pewarisan sifat. Oh, latsolnya belum, Deng. Aku akan masukin latsol persilangan, kalian kerjakan di kertas tulis, atau kalau misalkan kalian ngerjainnya pakai tab juga nggak apa-apa, pakai aplikasi notes gitu nggak apa-apa. Ntar kalian tulis tangan, yang penting jangan diketik. Ya, kerjakan secara tulis tangan. Ada beberapa latihan soal persilangan, melancarkan. Lalu tugas terakhir di pewarisan sifat adalah Bu Kiki pengen kalian mencari tahu golongan darah kalian, adik, kakak, ayah, ibu, kemudian tante-tante, om, pak de, bude, sepupu-sepupu, sampai nenek kakek. Pilih tapi dari salah satu pihak aja, ayah atau ibu. Jadi misalkan mau pilih dari pihak ibu, berarti mama papanya ibu, tante, om, pak de, bude dari pihak ibu, sepupu-sepupu, kemudian kalian kalau punya siblings, kalau punya saudara kandung berarti adik atau kakak kalian golongan darahnya apa, kemudian buat peta silsilah. Jadi pertama kalian cari tahu dulu golongan darahnya apa, ya, A apa B apa AB apa O, lalu tentukan dari pihak nenek nih, ini nenek, ini kakek, gitu ya, menikah ada garis, kemudian nenek kakek punya berapa anak nih, misalkan punya 5 anak, tuh 2, 3, 4, 5. Ibu kalian posisinya mungkin di sini. Nih, ini adiknya ibu, ini kakaknya ibu, ini kakaknya ibu, ini kakaknya ibu, misal. Lalu yang ibu kalian nikah sama ayah kalian. Nah, ini dapat kalian bertiga misalkan. Misalkan ini Hafiz, contoh ya Hafiz, ini ada adiknya Hafiz, ini ada adiknya Hafiz, misal. Gitu. Terus nanti ini apa golongan darahnya misalkan kalian ini A. Terus ternyata adiknya ada yang O. Oh, berarti ini IA-nya IAIO gitu. Terusnya ini misalkan A juga. Nah, gitu. Jadi pertama cari tahu dulu golongan darahnya,
lalu kalian kumpulkan datanya, lalu kalian buat kemungkinan genotipnya. Mulai dari generasi nenek kakek, tapi hanya salah satu pihak aja. Ayah aja atau ibu aja. Karena kalau ayah dan ibu ada 2 nenek kakek. Ini enggak, 1 aja. Ya. Lalu ini kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu, ini ibu kalian. Terserah mau dari ibu atau ayah. Lalu kalau misalkan om kalian atau Pak D kalian sudah nikah, ya kasih keterangan dia nikah sama siapa, sepupunya apa. Gitu. Jadi ada 3 generasi ya. 1, 2, 3 beserta dengan sepupu. Ini aku kasih waktunya agak lama, 10 hari karena harus karena mesti mengumpulkan data, nanya-nanya. Nenek apa ya? Kakek apa ya? Kayak gitu-gitu. Ya. sorry. Perempuan lambangnya bulat, laki-laki lambangnya kotak. Warnanya mau dibebasin silahkan, lambang A mau dibebasin kayak gimana silahkan. Yang pasti lambang bulat perempuan, kotak laki-laki nggak boleh diubah. Gitu. Ya, nah. Ini 10 hari dari sekarang. Oke, aduh begitu telat keluarnya 11.03. Pak Yanto udah masuk ya? Pak Yanto udah dimasukin belum? Coba masukin dulu biar aku ngomong. Ya, abis ini kimia ya. Udah masuk kah? Belum kah? Udah? Belum? Udah? Belum? Belum. Masih connecting. Lama juga ya connectingnya. Sebentar. Belum juga. Baik. Aku mau bilang kalian ini apa namanya istirahatnya sekarang 10 menit. Pak Yanto udah nyambung ke audio kah? Oh belum juga. Lama ya.